Saudara, izinkan saya pertama-tama mengucapkan selamat tahun baru. Biarlah tahun baru ini saudara diberikan anugerah yang baru, berkat yang baru, kesehatan yang baru, kekuatan yang baru, dan semua karunia yang dibutuhkan. Juga damai sejahtera sukacita dari Tuhan untuk menjalani tahun ini dengan lebih berhasil, lebih sukses dari tahun yang lalu. Hari ini kita akan pikirkan sebuah tema yaitu garansi sukses dari Tuhan. Konon ceritanya ada 3 orang yang ingin melamar menjadi detektif. Ini ada di kepolisian Texas di Amerika bagian tengah. 3 orang A, B, C mereka melamar. Lalu sebelum masuk dan diterima ketiganya harus diuji dan dites. Nah, penguji itu kemudian berkata demikian. Saudara-saudara, kalau ingin menjadi detektif, saudara harus punya mata yang jeli untuk memperhatikan dan mendeteksi hal-hal yang istimewa, hal-hal yang unik, hal yang aneh, hal yang tidak biasa. Nah, untuk tes ini saya akan menunjukkan sebuah foto kepada saudara. 10 detik. Dan kemudian saya akan minta hal-hal istimewa apa yang saudara lihat. Kemudian penguji mengambil selembar foto ya, dan ditunjukkan kepada si A di depan wajahnya selama 10 detik. Setelah itu penguji bertanya, apa yang kamu lihat? Kemudian si A bilang, orang ini matanya cuma 1. Penguji bilang, ya jelas dong itu foto dari samping. Kamu bodoh. Kalau dari samping kelihatan matanya 1. Kamu gagal, ayo keluar. Si A keluar. Kemudian penguji mengambil foto yang sama ditunjukkan kepada si B di depan wajahnya. Juga 10 detik. Setelah itu si penguji bertanya, apa yang kamu lihat? Ada hal istimewa apa? Kemudian si B bilang, saya tahu kupingnya hanya 1. Penguji bilang, kamu itu bodoh. Tadi kan saya sudah bilang sama si A bahwa itu foto dari samping, makanya matanya kelihatan 1. Sekarang kamu bilang kupingnya 1, sama bodohnya. Ayo kamu keluar, kamu juga gak diterima. Dalam hati penguji berpikir jangan-jangan C ini sama bodohnya. Lalu dia tunjukkan foto itu kepada C. Dia bilang, saya akan beri kamu 20 detik, lihat baik-baik. Kemudian foto itu ditunjukkan di depan wajah C selama 20 detik. Dan setelah itu penguji bertanya, apa yang kamu lihat? C mengernyitkan dahinya, berpikir sejenak lalu dia bilang, saya tahu dia pakai kontak lens. Penguji agak kaget. Lalu dia periksa filenya, foto orang itu. Setelah periksa, wah, dia berkata, ya betul. Orang itu pakai kontak lens. Dari mana kamu tahu? Lalu si C jawab, Bapak bodoh sih. Kalau dia cuma ada 1 mata dan 1 kuping, gak mungkin dong pakai kacamata. Pasti dia pakai kontak lens. Penguji bilang, wele. Kamu itu sama bodohnya. Ya sudah keluar, kamu gak diterima. Saudaraku, ini hanya sebuah cerita humor. Tentang orang-orang yang gagal untuk menjadi detektif. Saya tidak tahu dengan kehidupan saudara. Mungkin tahun 2020 bagi saudara adalah tahun kegagalan. Tahun kekecewaan. Saya gak tahu apa. Mungkin dalam karir, dalam bisnis, gagal dalam sekolah, gagal dalam relasi keluarga. Mungkin saudara gagal dalam ekonomi, pergaulan, perjalanan iman, pelayanan, dan berbagai aspek hidup lainnya. Dan mungkin saudara sudah mencoba berbagai macam strategi, berbagai macam cara, membaca banyak buku, mengikuti banyak nasihat, melihat banyak pengalaman, mencoba ini dan itu, tapi tetap gagal. Hasilnya tetap mengecewakan. Saudara, jangan putus asa. Berdoa supaya tahun ini menjadi tahun berkat, tahun sukses.
Saya yakin kita semua ingin sukses, bukan? Ingin bahwa tahun baru ini, tahun 2021 adalah tahun keberhasilan. Dan Tuhan menjamin saudara bisa mendapatkan kesuksesan itu. Bukan hanya secara materi, bukan hanya secara jasmani, tapi semua aspek hidup saudara. Sehingga saudara menikmati kebahagiaan yang sejati, sukses di dalam Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan. Surat Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Ayat pertama, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib. Ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Firman Tuhan yang barusan kita baca mengajarkan kita ada dua rahasia. Supaya saudara mendapatkan garansi sukses dari Tuhan. Yang pertama, menanggalkan semua beban dan dosa. Ayat pertama. Firman Tuhan mengatakan bahwa hidup kita ini seperti sebuah perlombaan, pertandingan. Yang sudah diwajibkan bagi kita. Semua kita memiliki perlombaan dan pertandingan yang beda-beda. Sesuai dengan kedaulatan Tuhan. Tapi semua sedang bertanding. Ibarat pelari, atlet pelari yang sedang berlomba lari. Disaksikan oleh banyak saksi. Baik saksi-saksi dari dunia ini, orang percaya dan orang tidak percaya. Maupun saksi-saksi dari dunia roh, malaikat, roh jahat, dan orang-orang yang sudah meninggal, orang-orang kudus, itu semua saksi. Kalau kita lihat konteks satu pasal sebelumnya, pasal 11, Ibrani mencatat barisan tokoh-tokoh iman yang sukses. Yang berhasil di dalam perjalanan hidup mereka. Mereka pun berani menanggalkan semua beban, semua dosa, semua hal yang menghalangi mereka dalam pertandingan iman ini. Contohnya Abraham. Abraham dia rela meninggalkan berhala di rumah orang tuanya. Dia rela meninggalkan Ur Kasdim, keluarganya. Mengikuti perintah Tuhan untuk pergi ke tanah yang akan ditunjukkan oleh Tuhan. Abraham menanggalkan kemakmuran hidupnya. Kenikmatan hidupnya di Sodom. Yang penuh dengan segala kenikmatan. Tapi juga penuh dengan dosa. Ditinggalkannya. Dan akhirnya kita tahu Abraham sukses. Menjadi seorang bapak yang disebut bapak orang beriman. Menjadi berkat bagi jutaan, ratusan juta manusia. Contoh lain misalnya Musa. Musa rela menanggalkan segala kemewahan hidup dia sebagai anak putri Firaun. Kerajaan dan istana Mesir, dia rela menanggalkan dan meninggalkan itu. Segala kemewahan dan kenikmatan demi memenuhi panggilan Tuhan. Untuk menjadi seorang pemimpin yang membawa Israel keluar dari belenggu dan penjajahan di Mesir. Dan akhirnya Musa sukses, berhasil. Demikian pula dengan kita saudara-saudaraku, memasuki tahun 2021 ini ibarat sebuah perlombaan. Perlombaan iman, perlombaan hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita diminta untuk berani menanggalkan semua beban dan dosa dan hal-hal yang merintangi perlombaan itu. Ibarat atlet pelari. Kalau saudara ikut lomba lari gak mungkin akan pakai sesuatu yang berat. Entah jam tangan, kalung, atau baju mewah, atau sepatu yang berat. Gak mungkin. Kita akan tanggalkan semua hal yang menghalangi saudara bisa lari dengan cepat. Lari menuju ke garis finish. Hal-hal yang mengganggu ditinggalkan, ditanggalkan, dicopot.
barulah bisa sukses dan menang. Saudara, mungkin dalam hidup ini, saudara juga memiliki sesuatu yang menghalangi. Yang saya sebut berhala atau idola. Sesuatu yang menyaingi Tuhan. Sesuatu yang ingin menduduki posisi Tuhan. Saya gak tahu itu apa. Mungkin hobi saudara. Mungkin kebiasaan buruk. Mungkin ada sesuatu yang mengikat saudara. Mungkin ada sesuatu favorit saudara. Dosa tertentu yang saudara begitu menikmati dan sekaligus membelenggu saudara. Atau kemewahan hidup, kenikmatan dunia, hidup yang membuat saudara rasanya nyaman, comfort zone saudara. Dan kalau saudara menikmati rasa nyaman, zona nyaman itu saudara seolah-olah Tuhan gak hadir. Bahkan saudara harapkan Tuhan gak hadir, Tuhan gak melihat, padahal dia maha hadir. Dan saudara tidak tahu, tidak sadar bahwa Tuhan melihat dimanapun saudara berada. Saudaraku, hal-hal yang menghalangi itu ingat, saudara harus menanggalkannya, harus berani menanggalkannya. Bila saudara tidak menanggalkan itu, tidak meninggalkan semua beban dan dosa itu, ingat, saudara akan tersandung dan gagal di tahun baru ini. Saya yakin saudara pernah membaca atau mendengar cerita tentang kelinci dan kura-kura yang berlomba lari, bukan? Ini cerita zaman dulu waktu saya SD. Saya yakin saudara pernah mendengar cerita ini. Kelinci dan kura-kura lomba lari. Si kelinci begitu sombong, lupa diri, males-malesan, berleha-leha. Setelah dia melewati kura-kura jauh, dia tidur-tiduran. Benar-benar ketiduran, gak pakai jam waker. Jadi jam waker gak bisa bangunin dia. Akhirnya begitu dia terbangun, dia baru sadar si kura-kura sudah mencapai garis finish. Pelajarannya apa? Pelajarannya orang yang tekun, yang rajin, yang tidak putus asa akan sukses dan berhasil. Kelinci menyesal. Dia ingin bertobat dan berubah. Kemudian dia ajak kura-kura tanding kedua kali. Pertandingan kedua, kelinci benar-benar bertobat. Dia menanggalkan kemalasan dia, menanggalkan kesombongan dia, menanggalkan kelalaian dia. Dia tidak meremehkan si kura-kura, dia berlari kencang sampai ke garis finish. Singkat cerita, pertandingan kedua, kelinci yang menang. Kura-kura gak mau putus asa. Dia ajak kelinci tanding untuk ketiga kalinya. Sekali ini kura-kura berpikir keras bagaimana supaya bisa menang. Lalu dia mengajak pertandingannya mengubah jalur. Kura-kura menentukan jalurnya dan kelinci langsung setuju. Dan singkat cerita mereka berlomba lagi. Berlomba dan kelinci yang sudah punya pengalaman kalah dia kini berlari cepat melewati kura-kura. Begitu hampir mencapai garis finish dia kaget. Oh ternyata harus melewati sebuah sungai. Wah dia kaget, dia gak bisa berenang. Dia cuma terbengong-bengong di pinggir sungai. Kura-kura datang dan menyeberang. Dan gak lama kemudian mencapai garis finish yang tidak jauh dari seberang sungai. Pelajarannya apa? Pelajarannya adalah orang yang berpikir cerdas. Orang yang kreatif. Dan orang yang fokus kepada kekuatannya. Maka dia akan sukses dan berhasil. Wah, raja singa, raja hutan yang jahat mendengar soal pertandingan ini. Dia pengen tahu bagaimana kalau diadakan tanding ulang lagi. Lalu raja singa memanggil kura-kura dan kelinci. Dia bilang, sekarang tanding yang keempat kali. Saya ingin kalian melewati jalur yang sama. Tapi waktunya harus lebih cepat, 1/10 dari waktu yang sudah ditentukan. Siapa yang kalah harus dihukum mati. Wah, kelinci dan kura-kura kaget. Mereka tadi hanya sebagai teman yang have fun, ya, senang-senang bisa berlomba lari. Sekarang menjadi stres, bingung. Ini raja singa kenapa begitu? Begitu galak memberikan tantangan yang berat, mereka stres, gak bisa tidur. Bagaimana ini? Saya gak mau kalau kawan saya mati, saya juga gak mau kalau kawan saya mati. Oh mereka berpikir keras. Lalu keduanya berkata, kita harus minta tolong sama dewa. Singkat cerita mereka berdoa sama dewa.
Dan dewa memberikan inspirasi dan solusi yang baik, yang jitu kepada mereka. Besoknya mereka bertanding. Bagaimana buat waktu bisa lebih cepat? Kelinci menggendong kura-kura. Dan berlari dengan begitu cepat. Sampai di pinggir sungai. Kura-kura turun dari punggungnya. Kemudian kelinci naik di atas punggung kura-kura. Dan kura-kura membawa kelinci menyeberang sungai. Dengan selamat. Sampai di seberang sungai, kemudian kelinci turun menggendong kura-kura lagi. Dan mereka berlari, kelinci berlari dan sampai di garis finish. Tepat seperti waktu yang ditentukan Raja Singa. Singkat cerita, dua-duanya sukses. Tidak ada yang kalah dan tidak ada yang mati. Pelajarannya apa saudara? Pelajarannya adalah di dalam kesukaran jangan lupa minta pertolongan dari Tuhan yang Maha Kuasa yang melampaui segala keterbatasan saudara. Saudaraku, saya tidak tahu persoalan apa yang saudara hadapi di tahun yang baru ini. Untuk mencapai sukses yang sejati, ingatlah apapun yang saudara punya, semua itu terbatas. Harta kekayaan, kepintaran, kehebatan, kesehatan, pengalaman, koneksi. Ya. Dan apapun usaha-usaha yang bisa saudara lakukan di dunia ini terbatas. Sementara gak ada yang kekal, hanya Tuhan yang kekal. Hanya firman Tuhan yang kekal. Hanya Tuhan yang sanggup menolong saudara. Ingat, jangan lupa melibatkan Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Yang tak terbatas itu, maka dia akan memberimu hikmat. Hikmat sorgawi untuk bisa menjalani hidup di 2021 ini dengan sukses untuk memuliakan namanya. Amin. Yang kedua, mata yang tertuju kepada Yesus. Ayat kedua. Rahasia sukses yang kedua ada di ayat kedua, kalimat kuncinya adalah mata yang tertuju atau fokus kepada Yesus. Yesus yang disebut pencipta iman dan pemelihara iman kita hingga akhirnya. Jadi iman kita yang mula-mula ketika bisa menerima Yesus, percaya kepada Yesus, itu adalah pemberian dari Tuhan. Bukan karena kamu mau beriman, mau percaya dan bersandar kepada usahamu, bukan. Iman yang mula-mula adalah pemberian Tuhan Yesus. Dan iman itu kemudian dia juga yang memelihara. Dan menumbuhkan. Sampai dikatakan nanti iman itu menjadi sempurna. Dan setelah bertemu dengan Tuhan Yesus dimuliakan. Itu yang disebut glorification. Jadi ibarat atlet pelari yang fokus kepada garis finish. Kita harus fokus kepada Tuhan Yesus. Yang akan memuliakan kita di garis finish. Setiap kita memiliki garis finish dalam hidup ini. Saya tidak tahu kapan. Itu sebabnya Rasul Paulus di akhir hidupnya berkata, aku telah mencapai garis finish. Tuhan yang menentukan garis finish kita. Kita harus fokus kepada Tuhan Yesus. Seperti atlet fokus kepada garis finish tanpa memperhatikan kiri dan kanan. Mungkin ada orang bersorak-sorak. Ada orang yang memuji, ada orang yang mengkritik, ada orang yang mengejek. Atau mungkin ada reporter TV yang sedang menyorot, yang tepuk tangan. Dia tidak perhatikan itu. Si pelari itu tidak perhatikan kiri kanan. Tidak ada waktu sedetik pun untuk tidak fokus. Dia harus lihat kepada garis finish dan berlari kencang menuju ke garis finish itu. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, aku melupakan apa yang di belakangku dan aku berlari-lari menuju garis finish yang Tuhan tentukan. Filipi pasal 3. Saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus telah memberikan kita teladan ketika dia fokus kepada salib. Kehendak Bapa supaya Kristus diutus ke dunia ini adalah untuk naik ke atas kayu salib. Tujuan kedatangan dia adalah mati. Mati untuk membayar hutang dosa kita. Itu menjadi fokus Tuhan Yesus. Keselamatan bagi umat manusia yang berdosa. Itu sebabnya Yesus tidak tergoda untuk dijadikan raja dunia. Atau dijadikan pahlawan orang Israel yang menaklukkan penjajah Romawi. Dia tidak tergoda untuk itu. Atau godaan si iblis. Kalau saudara membaca Matius pasal 4.
Yesus dicobai oleh iblis supaya dia mengikuti nafsu jasmaninya, supaya dia meninggikan dirinya, atau dia menyembah iblis. Dan iblis memberi seluruh dunia. Oh, Yesus mengalahkan semua cobaan itu. Dia tidak tergoda, dia fokus. Harus naik ke atas kayu salib. Bahkan dia juga tidak tergoda ajakan Petrus yang dipakai oleh iblis. Mengajak Yesus, gak usah ke Yerusalem. Berbahaya, kamu bakal mati. Yesus malah menegur Petrus dengan keras. Iblis, nyahlah daripadaku. Engkau tidak memikirkan kehendak Tuhan. Engkau tidak memikirkan rencana Bapa yang sebenarnya. Saudaraku yang kekasih, apakah saudara ingin sukses di tahun 2021 ini? Fokuslah kepada Tuhan Yesus yang sudah mati bagimu, bangkit bagimu. Ingat, jangan fokus pada diri sendiri. Kehebatanmu, kepintaranmu, pengalamanmu, kekayaanmu, dan apa-apa usaha yang bisa kau lakukan. Jangan fokus kepada hal-hal yang ada pada dirimu. Jangan fokus kepada dunia, jangan fokus kepada kedagingan, jangan fokus kepada harta, jangan fokus kepada masalah-masalah yang belum tentu terjadi atau yang belum bisa diatasi. Belajar fokus kepada Tuhan Yesus, bersandar kuasanya, bersandar anugerahnya, bersandar pemeliharaannya, bersandar kepada karyanya, nantikan perbuatannya. Maka saudara akan sukses di tahun 2021 ini. Amin. Saya pernah baca cerita tentang binatang. Ya, ada 3 binatang saya akan sebut di sini. Yang pertama adalah seekor burung alap-alap. Burung alap-alap kalau saudara masukkan ke dalam sangkar yang besarnya 2 kali 3 meter, walaupun atapnya terbuka, dia gak bisa terbang. Padahal dia bisa terbang. Kenapa? Sebab biasanya sebelum terbang dia akan berlari-lari dulu sekitar 4 meter. Sebenarnya kalau gak pun dia bisa terbang. Tapi karena dia ada di dalam sangkar 2 kali 3 meter, dia hanya akan muter-muter gak bisa terbang. Padahal sangkarnya terbuka. Yang kedua adalah seekor kelelawar yang dapat terbang tinggi. Khususnya di malam hari, sayapnya kuat, ya bisa mengepakkan sayapnya. Tapi kalau saudara menaruh kelelawar itu di atas tanah, dia hanya muter sampai dia capek kelelahan dan mati. Dia gak bisa terbang. Kecuali saudara angkat dia tinggi-tinggi, ya, lalu dia bisa menjatuhkan dirinya dan terbang. Yang ketiga adalah seekor lebah yang besar. Kalau seekor lebah besar, saudara tempatkan di sebuah gelas yang besar, dan gelas itu tidak ditutup, dia gak bisa terbang. Dia hanya akan muter di dinding gelas, mencari jalan keluar, padahal dia bisa terbang ke atas. Sampai nanti dia muter-muter capek, dia kelelahan mungkin juga mati. Saudara, apa yang kita pelajari dari binatang-binatang ini? Dalam pergumulan, seringkali kita tergoda untuk berputar-putar pada masalah. Berputar-putar pada diri sendiri. Fokus kepada hal-hal yang sementara. Hal-hal yang membuat kita tambah stres, tambah bingung, tambah susah, tambah sedih, tambah sakit hati. Dan kemudian terjadi sungut-sungut, kemarahan, kebencian, depresi, dan lain-lain. Akhirnya kehilangan kekuatan. Akhirnya kehilangan tenaga. Akhirnya kehilangan iman. Bahkan ada yang meninggalkan Tuhan. Dan ujung-ujungnya hidupnya menjadi gagal dan menderita. Saudaraku, sebenarnya bagi 3 binatang itu jalan keluarnya gampang. Hanya lihat ke atas mereka bisa terbang dan lepas. Sama dengan hidup ini. Ketika engkau merasa tidak ada jalan, di depan kena, di belakang kena, di kiri kena, di kanan kena. Ingat, masih ada satu jalan ke atas. Jalan kepada Tuhan Yesus. Berdoa minta pertolongannya. Fokus kepada Dia. Pandanglah kepada Dia. Maka saudara akan diberikan kekuatan yang baru. Sebab Dia Allah yang maha bijak. Allah yang maha baik. Allah yang maha murah. Allah yang maha kuasa. Tetap beriman dan percaya dan nantikan perbuatannya.
maka saudara akan mengalami pertolongannya. Dan saudara akan mengalami kesuksesan di tahun 2021 ini. Maukah saudara di tahun ini lebih bersandar Tuhan, lebih beriman, lebih percaya, lebih sungguh-sungguh di dalam doa dan memandang wajahnya, beribadah kepada Dia. Memohon berkat dan anugerah dan kemurahannya yang tak terbatas itu. Kau akan berhasil dan kau akan sukses. Saya akan tutup dengan cerita ini. Cerita ini terjadi pada tahun 1960-an. Ada seorang yang bernama David G. Booth. Dia seorang mahasiswa jurusan perdagangan di kota Arlington di Amerika. Waktu itu masa krisis. Keuangan susah, finansial susah. Dia sekolah juga susah. Mamanya sudah 2 bulan tidak kirim uang. Dan hari itu uangnya sisa cuma $1. Lalu David pergi ke telepon umum dan dia telepon mamanya. Bertanya, kenapa mama gak kirim uang? Mamanya mengatakan krisis, papamu sakit. Mama gak bisa kirim uang, gak ada uang. Sudah kamu stop aja sekolah, kerja aja cari uang. David bilang, aduh gimana? Sekolahku tinggal 1 minggu, saya akan berusaha supaya bisa lulus dengan baik. Tapi saya membutuhkan uang antara $8 sampai $10 untuk makan. Untuk membayar yang diperlukan. Kemudian baru bisa liburan dan mencari kerja. Dia bergumul, tapi karena tidak ada jalan dia tutup telepon. Waktu dia tutup telepon, tiba-tiba uang logam yang ada di kotak telepon itu biur keluar semua. Dia kaget, ada begitu banyak uang. Apakah ini jalan Tuhan? Di tengah-tengah aku kesulitan uang, sekarang aku dapat begitu banyak uang. Haruskah saya mengambil uang ini? Dia bergumul sebab dia seorang percaya. Dia tahu uang itu bukan milik dia. Itu milik perusahaan telepon. Tapi dia lagi sulit, apakah dia ambil? Setelah bergumul dia bilang, enggak saya harus telepon. Saya tidak boleh ambil uang ini. Dia telepon perusahaan telepon itu. Dan petugas yang menerima telepon mengatakan, ya itu bukan uangmu, masukkan saja kembali ke kotak telepon itu. Lalu dia bilang, saya sudah masukkan kembali ke kotak telepon dan keluar lagi semua uang logam itu. Lalu petugasnya mengatakan, tunggu sebentar, saya telepon bos dulu. Lalu bos pemilik perusahaan itu ditelepon dan bosnya bilang, ya sudah semua uang itu diberikan kepada yang telepon itu, yaitu si David. Oh David senang sekali. Dia hitung jumlahnya, $9.50. Wah dia senang bisa bayar uang kuliah, uang makan. Dia bisa selesaikan kuliahnya minggu terakhir. Dan berhasil dengan baik di sekolahnya. Dia bisa liburan, dia bisa bekerja di supermarket. Dan manajernya senang dengan dia dibayar double. Wah singkat cerita dia mulai bangkit dengan karirnya. Dan gak lama kemudian David berhasil sukses di dalam pekerjaannya, karirnya maju. Perusahaan yang dia mulai maju dan dia bisa kumpulkan untung sebesar $100.000. Wow. Ketika dia mendapatkan untung 100.000 itulah dia ingat kepada perusahaan telepon yang pernah menolong dia, bos yang pernah kasih dia duit $9.50. Dia tulis surat mengucapkan terima kasih dan dia menyumbang perusahaan telepon itu $10.000. Wow. Bos dari perusahaan telepon itu membalasnya, dia berkata, congratulations ya, selamat ya, perusahaanmu maju dan kamu sukses. Tapi saya berterima kasih kepadamu bukan karena kamu menyumbang 10.000. Tapi saya berterima kasih kepadamu, mengucapkan selamat bagimu dan sangat-sangat bahagia dan senang. Sebab engkau yang mengajar kami pelajaran penting. Engkau mengajarkan kami prinsip yang mulia, yaitu di waktu yang sulit tetap menjaga moralitas yang tinggi dan harapan yang mulia. Wow, kalimat yang indah. Di waktu susah, di waktu sulit, tetap menjaga moralitas yang tinggi dan harapan yang mulia. David terus diberkati Tuhan.
ketika dia memegang kebenaran firman Tuhan, fokus kepada Tuhannya. 20 tahun kemudian David berhasil menjadi seorang usahawan yang berhasil dan uangnya kaya raya. Kalau saudara pergi ke kota Chicago hari ini, saudara bisa melihat sebuah gedung mewah yang tampak luarnya menyerupai sebuah bilik telepon umum. Itu adalah gedung perusahaan ADDC. Pendirinya dan presiden direkturnya adalah David G. Booth. Dia sukses, tapi dia tetap fokus kepada Tuhan dan kebenarannya. Dia melayani banyak orang. Dia tahu apa yang Tuhan titipkan itu untuk mengasihi dan melayani. Dia menjadi penyumbang terbesar untuk orang-orang yang membutuhkan, khususnya para pekerja sosial, orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin. Dan David Booth menjadi penyandang dana terbesar dalam universitas-universitas di Amerika. Hidupnya menjadi berkat untuk orang lain. Apa yang dititipkan Tuhan, kesuksesannya dipakai untuk mengasihi dan melayani sesamanya. Saudaraku, kita memuji Tuhan sebab orang yang fokus kepada Tuhan, fokus kepada firman Tuhan adalah orang yang diberkati, orang yang digaransi sukses oleh Tuhan. Kalau saudara ingin tahun ini menjadi tahun yang sukses, ingat, walaupun ada kesulitan, walaupun ada tantangan, walaupun ada penderitaan, ada cobaan, ada berbagai macam hal yang mengecewakan, ingat, tetap menjaga kemurnian moral, menjaga etika yang tinggi sesuai dengan firman Tuhan. Dan tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan, pengharapan yang sejati, pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus, gembala yang baik. Dan pasti Bapa di sorga akan menolong saudara. Dan pasti hidup saudara akan berhasil untuk memuliakan Bapa di sorga. Saudaraku, tahun 2021 tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Krisis pandemi semakin memuncak, semakin berbahaya, semakin memakan banyak korban. Krisis ekonomi semakin parah. Pengangguran yang terjadi di Amerika dan di seluruh dunia semakin tinggi. Krisis ekonomi akan berdampak kepada krisis-krisis lainnya. Mungkin di tahun 2021 ada banyak persoalan, bencana alam, mungkin kelaparan, pemanasan global, tsunami, gempa bumi, terorisme, atau perang nuklir. Gak ada yang tahu. Ditambah lagi kebobrokan moral. Yang melakukan kejahatan, yang melawan Tuhan semakin meluas. Kejahatan semakin meningkat. Dan mungkin situasi yang kita hadapi di tahun yang baru ini bisa lebih sulit. Lebih mengecewakan, lebih menyedihkan. Tapi ingat saudara, jangan putus asa. Kita memiliki Tuhan Yesus yang melampaui semua cobaan, godaan, tantangan, dan penderitaan. Kita memiliki Tuhan Yesus yang tidak terbatas, yang maha kuat, yang maha kasih, yang maha ajaib, yang maha baik. Tetap fokus kepada Dia, kepada firman-Nya, berharap. Nantikan karyanya, nantikan perbuatannya yang ajaib. Dan saya berdoa, biar tahun ini menjadi tahun ajaib. Tahun mujizat bagi saudara. Tahun pemulihan, tahun berkat, tahun anugerah. Tahun sukses, amin. Biarlah Tuhan memberkati saudara dengan anugerah baru, berkat baru, kesehatan baru, kekuatan baru. Dan semua yang saudara butuhkan untuk menjalani hidup yang sukses, memuliakan Bapa di sorga. Dan menjadi berkat, mengasihi dan melayani banyak orang. Khususnya jiwa-jiwa yang belum diselamatkan demi kerajaannya dan demi kebenarannya di muka bumi ini. Amin. Maukah saudara? Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Firman-Mu menghibur dan menguatkan kami. Tolong kami berani menanggalkan semua beban dosa dan beban-beban lainnya. Dan tolong kami bisa fokus kepada Tuhan Yesus yang maha perkasa, yang maha baik. Kami percaya ya Tuhan, Engkau sanggup melakukan perkara yang melampaui pikiran kami, yang melampaui perasaan dan pengalaman kami dan hikmat kami. Ya Tuhan, tolonglah kami
menjalani 2021 ini dengan fokus kepada pribadimu dan karyamu dan firman-Mu. Supaya Tuhan memakai kami menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Untuk memuliakan Bapa di sorga. Sehingga kapanpun kami dipanggil bertemu dengan Tuhan, kami siap. Dan Tuhan akan berkata, mari hambaku yang baik dan setia, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkatilah setiap pribadi yang sudah mendengarkan firman Tuhan dan rindu melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan memohon berkat Tuhan dan mujizat Tuhan. Amin. Amin.